Hi Shavarians! Welcome back with me, Amy B, di SHVR Colony Student Session yang pertama. Oke, so apa sih Shavarians pasti kepo tentang SHVR Colonies ini? Apa sih programnya seperti apa? Ini adalah incubator program untuk Indonesia, di seluruh Indonesia Partisin. Jadi nggak hanya di Jakarta, tapi juga di luar kota. Kita semua ngerangkul biar bisa take part, bisa learn, kapan lagi bisa belajar tentang backgroundnya Partisin juga seperti apa ya. Oke, tentunya kita akan consistently exciting you to balance your daily hustles, dan juga konsisten like Gigi Shiver karena the longest cooling sensation. Oke, di sebelah gue sekarang udah ada Anton dari Future 10 dan juga Gerald dari Weird Genius. Nah, jangan kemana-mana Shavarians, karena abis ini kita akan kulik dan akan kepo-kepoin mereka berdua ya. Oke, so stay tuned! Okay, Shavarians, we're back at HHVR Colony Studio Session 1. And now di sebelah gue ada Anton dan juga Gerald. Would you like to tell us a little bit about yourself? Maybe mulai dari Anton, mengenai Future 10, manajemennya, dan mungkin start career-nya juga boleh? Boleh. Oke. Gue Anton Wiryono dari Future 10, DJ sama Future 10 as an event producer. Oke. Gue mulai udah cukup lama dulu. Waktu nge-DJ masih analog ya, masih pakai piringan hitam. Kita mungkin event one of the first electronic music promoters lah di sini. Kalau kita ngeliat ya festival electronic music pertama kita yang bikin namanya Jakarta Movement. Kita waktu itu bikin di Ancol, ada beberapa event ya, cukup ada 6 event. Yang sekarang berkembang, sekarang udah ada banyak festival lainnya. We were the first. Kita juga yang pertama mungkin as like a DJ kolektif gitu yang kerja sama klub-klub yang mungkin model seperti itu sekarang udah banyak gitu. Kita yang pertama. Gue dulu ndiriin selain itu juga ada band namanya Agriculture, band elektronik yang desain ke local major waktu itu ya. Anggotanya ada waktu itu gue mulainya sama Adit berdua, kita nge-remix beberapa dari Slang dari beberapa artis besar-besar. Terus akhirnya waktu nge-DJ di Malaysia ketemu sama Dipa Barus, terus akhirnya dia balik sini, dia ikut di Agriculture, juga ada Fandi sebagai vokalisnya segala macam. Terus selain itu ada banyak lagi, sekarang kita punya brands namanya Tenon Plastic, yang pushing new music. Dulu waktu ada jenis musik baru-baru itu kita yang nge-push duluan. Kita ada Back in the Days juga, which is yang biasanya kan sehari-hari kita mainin lagu-lagu baru dan yang orang belum tahu gitu. That's our passion, to push new things. Tapi kita juga ada event satu yang basically celebrating like the hits from before gitu, namanya Back in the Days. Mainin club anthems gitu tuh yang mungkin acara kita teramai di klub udah berjalan 15 tahun gitu. Mungkin it's actually the longest club night. Gitu. Gue juga waktu itu probably set up the first hip hop R&B promoter di sini namanya Soul Menace, sama DJD sama DJ Cream. Sekarang mereka udah berkembang jadi macam-macam. So I was the one that started that. Kira-kira itu. Sekarang kita banyak ngerjain, terakhir banyak event karena situasi dari klub sama festival outdoor jadi ke festival basically yang ada online ya, streaming. On your TV sets or game consoles di rumah. Terus ngomong-ngomong, pernah di California Bay Area juga ya? Iya, dulu gue kuliah di sana, impian gue jadi DJ yang gue pikir nggak mungkin. Terus akhirnya gue beberapa kali main ada teman-teman gue bilang you should play. Terus menurut mereka gue bisa lah gitu ya. Orang Indonesia di sana nggak mungkin lah. Akhirnya sama teman-teman kuliah itu kita bikin rave pertama kali, kita nge-hire hangar pesawat, 5.000 orang datang. Gue main di situ, pas malam itu gue di-book sama 5 promotor di sana. Terus jadi gue punya karir di sana, tapi mau mulai record label segala macam. Terus akhirnya gue harus balik ke Indonesia, terus gue terusin misi itu di sini, di ya, bawa
the culture of dance music yang gue belajar di sana waktu itu rave culture ya, dimana eventnya pindah-pindah di lokasi yang aneh-aneh. Gue coba bawa itu ke sini sama club culture-nya juga in 1990 something. 1990 something ya, oke mantap. Gitu. Di sini sebenarnya udah ada, cuman I brought something different. Okay, maybe Gerald from Weird Genius, you would like to share a little bit about yourself to Siberians? Apa aja? Mas Anton banyak banget dok kayak film. Tapi gue jadi belum di Times Square. Aduh. Ya jadi Weird Genius, kalau gue adalah gue member terbaru dari Weird Genius. Oke. Gue baru join tahun lalu itu Oktober ya kan. Jadi gue third member of Weird Genius. Gue di situ sebagai co-producer sekaligus DJ-nya, karena main producer itu kan di situ ada Eko Gustiwana. Kalau untuk songwriter-nya sekaligus MC-nya ada si Reza Altafian Arab gitu kan. Kalau untuk Weird Genius sendiri ya nggak tahu ya, kita ngomongin kalau grup DJ juga bukan sih, mungkin lebih ke band, tapi karena ada live performance-nya dari si Eka, ada DJ dari gue juga gitu kan. Kalau untuk sekarang kita dulunya biasa kita yang emang jalurnya indie semuanya kita kerjain sendiri bersama dengan manajer kita gitu. Tapi karena sekarang kita dapat momentum dari Lati ya, dilirik beberapa label juga, akhirnya kita memutuskan untuk sign ke Astralworks. Dan kemarin ia sempat sesuai omongannya Mas Anton, mukanya muncul di Times Square itu. Luar biasa. Keren. Yes, karena Lati sempat reach 100 million streams, thanks to you guys. Yes. Pertama. Dan di luar itu apa ya, kalau untuk sekarang plan-plannya WG mungkin masih yang kayak international collabs, international remixes, masih sebatas itu. Cuman kalau untuk community, kalau dari Weird Genius belum, tapi kalau dari gue udah, karena juga gue dari awalnya banget kan, gue dari community. Oke. Awalnya banget itu gue debut karirnya itu gara-gara gue ikutan acara di Net TV namanya The Remix. Ya, season kedua. Itu acara yang menurut gue hampir semuanya orang-orang di belakangnya itu orang-orang dari komunitas juga, termasuk Mas Wingky Wiriawan kan. Mas Wingky Wiriawan, ada Maisa Utara juga di situ. Jadi emang kayak ya roots-nya pun udah dari orang-orang yang berkecimpung di dunia DJ juga gitu kan. Terus plus sebelumnya itu lagi gue waktu itu di Jogja, gue udah sempet yang kayak ikut-ikutan house party lah, sempet ngebikin house party meskipun yang cuman kayak buat evan-evan doang, tapi udah kita gather gitu. Dan interest gue dari awal memang selalu ke yang hal-hal yang lebih ke underground, misalnya yang kayak bass music, kayak dubstep, kayak trap, kayak drum and bass gitu-gitu. Gue dari awal selalu pengen kayak gitu, sampai akhirnya yang tadi berhasil ke The Remix. Selesai The Remix, gue sempat nge-tour sebentar dari grup gue namanya Shout itu, yang sempat menang itu runner up. Habis itu gue kembali lagi di belakang, di balik layar, di balik layar itu gue jadi produser, salah satunya di tempat namanya Uprising, itu label sekaligus community juga kan. Tapi dari situ gue bisa berkesempatan bertemu seorang rapper namanya Ramen Girl. Kita bikin lagu namanya IME, itu sempat jadi hits juga di hip hop lah ya. Sempat jadi hits juga, gue sempat kerja sama dia beberapa waktu, kenal-kenal orang lagi, sampai sekarang sebenarnya kita udah ngebentuk satu kolektif, isinya gue sebagai DJ dan produsernya, sama ada 1, 2, 3, 4, 5 rapper, itu namanya Chop Squad. Chop Squad ya, dan iya sebenarnya kita ada plan untuk gigs juga tahun ini, cuman gitu lah ya. Karena ini, jadi sometimes I do hip hop, sometimes I do like pop productions, but mainly my job Weird Genius production. Gitu. Oke. Terus ngomong-ngomong yang IME yang sama Ramen Girl itu sempat masuk kayak di dalam satu game yang bisa diceritain mungkin? Ya, itu masuk game namanya Need for Speed Heat. Gue juga nggak tahu tuh lagi baringan, terus udah mau tidur, dapat SMS tuh jam 10 malam gitu kan, langsung melek lagi, udah nggak bisa tidur lagi gitu. Terus it's very sudden, dan gue pun masih sampai sekarang juga masih nggak ngerti bagaimana bisa yang nge-scout sampai ke situ kan, gara-gara dia dari US yang langsung straight up ke Indo, gue belum tahu linknya juga dari mana. Tapi ya we got it and we were very thankful, dan I don't know, maybe it will happen again somehow with another song gitu kan. I'm very hope it's gonna happen. Oke. Siberians, jangan kemana-mana karena abis ini kita pasti akan lanjut untuk kepo-kepoin mereka lagi ya, oke? So, stay tuned and I'll see you there.
Anton and juga Gerald from Future Talent and We're Genius. Boleh cerita sedikit mungkin mulai dari Anton, kira-kira sekarang kesibukannya apa aja, dan juga gimana di sekarang lagi masa pandemi itu kayak gimana ya sekarang party scene untuk Anton? Party scene di rumah banyak ya. Banyak ya. Kalau dulu kita ya? mungkin hampir setiap hari atau paling pasti di weekend kita ada di tempat-tempat ya, di venues atau di event. Sekarang kita masih tetap sibuk. Kita ngerjain event-eventnya di streaming ya, di online. Oke. Gitu. Jadi emang that's gitu the reality right now. Benar-benar banget. Kalau untuk Gerald? Kalau ngomongin party, terakhir banget ngerasain party kapan nih? Maret kali ya? Maret minggu pertama gitu kan. Jadi itu gig terakhirnya We're Genius banget waktu Lati juga baru-baru banget rilis kan jadinya. Jadi so far untuk sekarang kalaupun ngomongin gigs gitu misalnya, kita masih yang kayak live stream gigs aja sih. Mungkin ya sebulan ada 1 atau 2 kita diundang untuk beberapa event gitu kan. Tapi semuanya tetap yang kayak formatnya live stream ataupun yang taping untuk live gitu. Dan sisanya ya bener kita di rumah karena WG bertiga kan. Tapi kan kita nggak bisa ketemu sama sekali nih. Mau kerja pun semuanya kirim-kiriman lewat drive aja gitu, remote gitu. Jadi untuk awal mulanya pasti gimana kalau untuk Future Talent dan juga untuk We're Genius, gimana sih awal mulanya? Nah mungkin kalau kita sebelum ada pandemi pertama dari yang Maret akhir gitu, kita ada membuat YouTube channel ya. Dimana dulu kebanyakan emang masih intinya taping lah, kita belum live stream. Sama ya, tapi begitu pandemi mulai, ya misi kita emang mau menyebarkan musik sama mau menghibur orang, kita lanjutin di situ ya, di channel kita, bikinnya live streaming. Gitu, pertama kali. Sebelumnya ya there was actually no need to live stream. Makanya kita biasanya performance emang kita main gitu kan di tempat. Tapi emang ya waktu itu no choice. Pada waktu itu mungkin kita cukup early, belum banyak yang ngelakuin di dunia pun ya waktu pertama pandeminya hit pertama. Karena kita udah setup, kita langsung bikin live stream. Dan responsnya luar biasa. Contoh, jadi misalnya kita bikin satu event, waktu itu kita mulai back in the days, kita mikir orang mau reminisce lah sedikit gitu ya. Pastinya. Kita bikin itu kalau kita main di klub, let's say 1.200 orang tuh udah full capacity klubnya. 2 bulan sekali kita biasanya bikin itu kan. Nah tapi ini di streaming kita waktu itu average 6.000 orang nonton. Gitu. Jadi kan kalau dilihat dari bola mata dari orang yang nonton itu udah berapa kali dari kita bikin event fisik. Iya sih ya. Jadi emang kedepannya kita rasa walaupun ini akan berhenti, kita bisa balik lagi ke itu perform di dunia fisik. Let's say kita udah lebih pinter secara digital gitu kan. Yang gue bilang sekarang ini ada dengan pandemi ini ada percepatan digital yang terjadi gitu. Benar. Jadi tadinya mungkin nanti aja deh, we were having fun playing to big crowds gitu kan, sound system, lighting, visual luar biasa. But now, ya kita disuruh untuk kita bikin disuruh sesuatu yang berinovasi secara digital, mau. Gitu. Tapi ya adjustmentnya banyak ya, gimana caranya itu engaging, gimana caranya orang nonton sampai akhir, gimana caranya orang di rumah masih dapat experience yang seperti beneran, tapi ya it's not the same. Oke. So moving on, kita kan sharing nih sekarang nih, kalau yang masa pandemi ya udahlah, let it be, that's that ya kan. Oke. So I wanna ask maybe apa sih definisi party untuk seorang Gerald dan juga Anton? Definisi party? Lo lebih party. Lebih party ya kalau Gerald ya kayaknya. Baru-baru ngelakuin party kali ya gitu ya. Lebih party. Kalau definisi party, kalau gue sih ya, I mean the core intinya party adalah you gather, you have fun, that's it. Dan kadang-kadang ada musiknya, kadang-kadang nggak ada musik, cuman gara-gara kita DJ ya harus ada musiknya dong, itu kan. Kalau gue sendiri awal terjun gue ke karir yang kayak gini-gini gitu, pas gue sendiri meskipun emang awalnya ketertarikan gue pada dunia music production gitu, electronic music production, cuman yang ngebukain gue celah-celah itu gara-gara dulu kan gue kuliah di Jogja. Gue di Jogja, gue dapet connection itu justru gara-gara banyak yang kayak exchange students gitu. Mereka dari Swedia, dari Jerman, terus datang ke Jogja, terus yang kayak ngobrol-ngobrol, yang kadang-kadang kayak, bro, kita mau ngadain house party nih, lu mau DJ nggak gitu kan? Terus gue tanya, dibayarnya berapa? Uang transportnya ada gitu misalnya kan. Ya dari ngerasain dari situ kan, sampai akhirnya ya gue mendapatkan kesempatan untuk join We're Genius. Mulai ngerasain juga gimana yang awalnya misalnya gue Jogja doang atau Jakarta doang, bisa sampai ke daerah-daerah seperti Semarang, seperti Bali, Jogja, ada bahkan kota-kota yang lebih kecil lagi seperti yang kayak di daerah-daerah Kalimantan kayak Samarinda, Balikpapan, segala macamnya. Mulai ngerasain karena setiap orang kan apa ya, ada yang preference musiknya begini, ada yang preference musiknya begitu. Betul sekali. Jadi
we share the same experience, cuman mungkin taste-nya beda-beda gitu. Benar. Preference-nya beda-beda. Ya sih. Ih, luar biasa. Kalau untuk Anton? Party mungkin ya tadi ya itu people gather in one place yang menurut gue create energi yang luar biasa gitu ya. Tapi juga mungkin orang-orang ngumpul ini punya sesuatu kesamaan. Gitu kayak lo bilang tadi orang senang, ada yang senang. Yang bikin menarik adalah kecuali itu setting festival ya, let's say. Party bisa party kecil 100 orang, bisa party puluhan ribu orang gitu kan, dengan musik beda-beda. Tapi intinya even di festival itu orang-orang yang punya kepercayaan dan taste yang sama, dia bersatu. Gitu kan di satu dance floor sama ribuan temennya. Gitu kan. Senang sama musik yang sama, performer yang sama segala macam. Jadi emang that shared experience of music and bersamaan itu untuk gue sih. Luar biasa sih, itu untuk gue kayak yang ngerubah hidup gue intinya. Bener Terus tapi yang menarik menurut gue gara-gara gue gue kan juga berkarya baru sedikit gitu kan, mungkin baru bisa dibilang 5-6 tahunan. Jadi gue masih inget-inget banget yang zaman-zaman gue awal misalnya kayak gigs itu orang misalnya mungkin bahkan bisa hitungan jari doang gitu kan, jadi kayak kosong gitu. Sedangkan kadang-kadang sekarang ada yang sold out gigs sampai yang ratusan orangnya sampai berdiriannya masih begini gitu kan. Itu kan kerasa bedanya gitu ya. Bener. Baik dari sisi kitanya yang main atau mungkin bahkan dari mereka yang nonton tuh energinya beda gitu kan. Jadi itu sih yang kita kangenin gitu terutama. Gue dari suatu hobi ya mungkin itu yang gue lakuin weekend sama teman-teman, jadi akhirnya dibaliknya gitu jadi kerjaan sama penghidupan untuk orang banyak gitu ya. Kalau itu then and now-nya ya. Nah, speaking of then and now-nya, ini kan kita ngomongin party culture-nya nih. Ini pasti kan beda banget nih then and now-nya. Berarti pasti Experience kepo banget sama history of party scene in Indonesia. Jadi historinya gimana? Mungkin sejarah party scene then and now-nya. Padahal lagi digital semuanya, tapi tetap lah pasti ada. Gimana mungkin dari then-nya? Ya menurut gue Jakarta, spesifik Jakarta ya, karena gue tahu Jakarta. Jakarta punya sejarah menurut gue yang cukup kaya gitu untuk dance music. Waktu gue kecil, dulu gue ingat ke klub-klub, ada klub namanya Music Room sama Oriental gitu yang mainin disco. Intinya itu pertama kali gue datang ngelihat DJ, ingat tadi gue main drum gitu kan, ngeband. Terus gue ngeliat ada DJ main dengan alat-alatnya dia, dia mainin lagu orang dan dia mengontrol satu ruangan. Satu orang mengontrol satu ruangan, menurut gue menarik banget. Dan itu era disco gitu, maksudnya mungkin mixnya juga belum quantize ya kalau gitu ya. Masih pakai drum live. Akhirnya terus dari klub-klub itu pindah jadi musiknya macam-macam, terus jadi ada movement explosion house gede banget sih di tahun 92-an ya di Jakarta. Dimana banyak super club yang mungkin klub kapasitasnya 10.000. Nah, gue datang ke sini waktu itu tahun 90-an tengah. Nyoba nge-DJ di beberapa klub, di kick out dalam setengah jam kayak musik lo aneh gitu kan. Nah, pada waktu itu udah banyak banget klub, tapi semua lagu di semua tempat kira-kira sama dan orang bisa nge-request lagu. Pada waktu itu DJ itu belum jadi suatu performer ya. Ini waktu zaman house music lagi di mana-mana. Akhirnya gue waktu itu bikin, ya karena gue setiap kali main disuruh pulang gitu. Akhirnya gue nyari tempat di mana gue bisa bikin event sendiri. Jadi mungkin itu movement gerakan pertama untuk yang sekarang banyak kolektif atau grup-grup DJ gitu kan. We did it ourselves gitu. Ada tempat yang butuh crowd. Waktu itu parkit namanya, kita datang ke situ bagi hasil sama itu yang sekarang cukup umum buat banyak kolektif gitu kan. Nah itu mulai dari abis itu jadi banyak yang lainnya yang seperti itu. Sekarang basically framework untuk yang terjadi sekarang. IO gitu ya. Kan. Jadi perkembangan ini gitu, kita bikin festival musik elektronik yang pertama namanya Jakarta Movement. Di mana ada band juga di situ kita gabungin, yang habis itu di dunia cukup banyak. Jadi gitu ya, dari disco tadi terus ada ledakan house, terus akhirnya terus banyak orang-orang yang mainin musik yang beda-beda ya, karena bisa mengekspresikan diri karena we took it into our own hands, terus akhirnya berkembang jadi bisa banyak festival di sini di mana ada beberapa ruangan mainin musiknya macam-macam. Dari house, dari waktu itu ada yang retro, ada drum and bass, ada segala ada trance yang cukup jadi besar. kayak trendsetter ya, lumayan. Iya, terus habis itu ya itu kan morph ke zaman sekarang. Basically era everything went digital sama
social Iya, media. lebih social sih. Tentunya. Gitu. Kalau dulu ntar kita bisa cerita lagi, coba dulu promosi sesuatu. Itu benar-benar kayak one on one ngasih undangan. Dulu datengin orang ke party, kita actually bikin undangan tercetak gitu ngasih. Sebar flyers gitu Bikin ya. pamflet, flyer, atau bikin undangan satu-satu. Iya. Gitu kan. Sekarang lewat WhatsApp doang udah. Lewat WhatsApp, post di social media, gitu. Kalau dulu, basically. Iya. Kalau dulu basically gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang Kalau sekarang Iya. mah, tadi tahun berapa Mas? 92 ya? Itu. mid 90s lah ya. Itu 92. Enggak sampai papa saya belum sampai tahun pikiran 2000 masih gitu ya. Dulu tahun itu apa? Friendster ya. Friends, MySpace, Friendster. MySpace, Friendster, MBRC belum kalau ada, zaman belum chatroom. ada itu. Iya. Tapi kalau dari gue, ini perspektif gue dari awal di Jogja ya misalnya. Kan gue ke Jogja, ke Jakarta. Kalau dulu interest gue sih, oke, maksudnya gue start yang exploring musik-musik itu pun juga gue awalnya baru tahu banget soal electronic music itu tahun 2010 sih sebenarnya. Gara-gara gue dengerin Deadmau5, dengerin siapa lagi waktu itu? Sempet, ya Deadmau5, Skrillex. Terus tahu juga akhirnya ada The Prodigy gitu-gitu kan. Itu tahu dari Era gue. Nah, Kita itu- pernah manggung sebelum mereka. Oh ya? Iya, sebelum Hitler sama almarhum. Keren. Iya Bukan udah, lagi. kita udah lama berarti ya. Nah itu gue juga taunya dulu awalnya banget dari aplikasi namanya LimeWire. Ya. Apa tuh? LimeWire Apa tuh tuh? intinya buat ngebajak musik. Musik. Tapi zaman-zaman Dapat lagu dari LimeWire instan semua. tuh kalau zaman-zaman internet masih dial up itu. Itu lo ngebajaknya lewat situ. Nah sebelum Gua baru ini, denger. dulu kalau mau nge-DJ pakai piringan hitam. Nah Pas. tuh. Belinya Oke. susahnya ya ampun, gitu terus udah beli mahal, mesti pesan dari Inggris. Oh Kalau iya, dapat iya, gitu kan, itu atau paham, dari paham. Amerika. Kalau dapat lagunya ya. cuma satu dari berapa 4 lagu yang ada di situ. Waduh, nggak kebayang ya. Terus Susahnya. apa Habis ya? itu ada LimeWire. LimeWire, terus kayak gue nemu Napster. dari Tumblr kan dulu kan, Tumblr sempat naik juga di Indo, terus gue ngecek-ngecek ternyata mereka banyak yang bikin kayak fanbase untuk artis-artis EDM gitu, karena terutama EDM kan lagi peaknya tuh tahun 2012-13 kan, yang sampai komersil banget kan. Ya semua orang udah mendadak jadi kayak demam EDM, pop pun bahkan jadi EDM gitu kan. Bener-bener sih, Dan itu tahun bener 2013 itu gue mulai kuliah di Jogja jadinya kan. Habis itu ya udah Bu, tapi interest gue bukan yang ke mainstream, yang ke Avicii atau Calvin Harris itu bukan, cuman interest gue dari awal emang yang lebih yang ke underground, yang ke bass music istilahnya. Karena terutama awalnya banget itu di Indonesia yang gue tahu yang bikin kayak gitu tuh namanya Mardial dulu. Sekarang juga masih, dan dia temenan gue juga. Produser, Oke. YouTuber juga sekarang. Oh iya, gitu. YouTuber juga. Ya. Baca. Terus jadi kita apa ya, gue nyari-nyari apakah di Jogja ada nggak ya yang interestnya sama kayak gue gitu kan. At least kalau bukan soal di party, di production dulu. Ternyata ada, dan ternyata sekampus, sekelas sama gue juga gitu. Namanya jodoh. Bu Claire kalau di Indo. Oh, Yes, itu. oke, Bu Yang sekarang Claire. bikin house itu dulu dia teman sekampus gue di Jogja gitu kan. Terus kita kayak suka bikin musik bareng dulu, awalnya pakai namanya FL Studio, terus kayak udah punya musiknya, cuman kita nggak tahu nih kayak kita bisa nyebarin mana ya, komunitasnya ada nggak, sama ada nggak sih yang mainin kayak gini gitu kan. Akhirnya mulailah kita nyari-nyari, salah satunya ke yang bule-bule exchange program itu yang gue bilang tadi kan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kita bikin komunitas awalnya dari line group sih sebenarnya. Line group, terus kita mulai bentuk-bentuk itu makin lama makin gede, dan waktu itu sempat ada di Jakarta kalau nggak salah, ada gerakan namanya EDM ID apa ya? EDM ID. Yes, ya, ada iya. EDM ID itu salah satu gerakan EDM pertama di Indonesia, lalu berlanjut namanya jadi Uprising. Itu salah satu komunitas yang gue ikutin pertama di sini sih. Dan pas gue dari Jogja, gue sempat main di Jakarta. Salah satu party yang gue datengin itu dari anak-anak Java Bass Function itu Java, kan. iya. Dan gara-gara gue emang demen banget drum and bass dari awal, ya jadi yang dari awal-awal gue tekunin ya juga drum and bass dan Drum and bass, dubstep ya. gitu-gitu sih. Gitu. Oke, very interesting. Dengerin Then and Now-nya tuh kayak seru banget ya perbedaannya, kayak gimana ya. Oke. Oke, next question. Kalau life changing party, ada nggak kira-kira untuk Anton sama Gerald? Gue banyak banget sih. Banyak banget ya, kayaknya Kayak banyak party nih. life changing ya, enggak? Nggak, kalau gue mungkin ada satu ya. Gue, zaman gue kuliah masih ya. Oke. Ada satu party di mana gue tinggal waktu itu di San Francisco Bay Area. Full Moon Party namanya. Jam 12 malam ada, itu caranya mereka 10 orang nelfon 10 orang each gitu lah. Jam 12 malam, by jam 3 pagi kita ke pantai yang dia bilang apa illegal party Iya, gitu. Sampai ke pantai itu jam 3 pagi itu udah ada 3.000-4.000 orang. Buset. Gitu untuk ke party itu. Jadi gue pertama kali diajak sama teman gue yang di art school
di art student gitu. Lu mesti lihat nih kalau lu senang lagu-lagu seperti ini. Pada waktu itu lagi mendalami acid house, lagi mendalami techno gitu. Udah turun dari mobil, udah banyak banget mobil naik bukit pasir gitu, ngelihat ke bawah itu full moon, ada lautnya, terus karena gelap banget yang di bawah tuh kayak kelihatan ada ribuan orang gerak. Nah di situ gue gue bilang sama diri gue nih, gue menemukan yang gue cari selama ini gitu. This community sama this music gitu kan yang terjadinya di outdoor, di full moon segala macam. Itu mungkin yang pertama. Tapi habis itu banyak gitu. Pasti ya. Mungkin sekali di sisi gue nge-DJ kali ya. Kadang-kadang main di depan ribuan orang is great. Tapi ada satu momen waktu itu gue main di Shanghai, main untuk party agak gede gitu kan. Tapi habis party itu ada orang-orang Jepang bilang gue main di klub kita, after hours club. Oke. Nah, itu di Shanghai cuman muat kayak 70 orang. Gitu kan, mulainya pagi, gue main di situ yang datang 70 orang itu. Tapi it was one of the best times in my life, like DJing sama. Gue mikir gue jadi yang datang juga seru banget. Gitu, jadi gitu kadang-kadang ruangan kecil bisa seru ruangan. Iya, kayak merasa banget kebersamaannya ya. Sama dulu mungkin gue yang sekarang jadi di Fairground itu ya. Gue dulu presiden DJ di situ untuk 2 tahun. Setiap hari Sabtu gue main di depan, let's say average about 7.000 orang gitu. Itu yang gue mainin Prodigy zaman-zaman itu ya, banyak break segala macam. Ya itu a big part of my growing up as a DJ sama bikin lagu segala macam juga. Oke. Kalau dari gue, nih belum sih. Kalau party kan bisa dibagi 3 berarti ya. Party ada yang biasa, ada yang asik banget gitu kan. Kalau party yang misalnya biasa dan asik kan biasanya kita ingat gitu. Cuman kalau yang asik banget kan kadang-kadang lupa gitu ya. Kalau party asik lupa, nggak tahu udah kayak udah nggak party lagi nih gitu. Cuman kalau yang sampai life changing belum sih, karena maksudnya gue masih melihat ada banyak event-event di luar, terutama kalau misalnya di Jerman gitu-gitu kan, sama di Rusia terutama, dia kan scene yang underground elektroniknya kencang banget tuh. Itu sebenarnya yang masih pengen, ibaratnya gue pengen ziarah ke sana, cuman belum kesampaian gitu kan. Jadi sampai sekarang kalau life changing belum, tapi masih menjadi ambisi gue mungkin ya untuk ke situ gitu kan suatu saat. Oke. Gitu. Oke. Thank you guys for sharing ya. Oke, Shiverians, sebentar lagi kita akan kembali, tapi kita mau break dulu sebentar. Oke, so stay tune ya Shiverians. Alright, Shiverians, welcome back to SHVR Colony Studio Session 1 presented by Gigi Shiver, the longest cool sensation. Dan sekarang kita masih mau lanjut lagi, kepoin Anton dan juga Gerald. So, we'll move on to the next question ya, oke? Okay? Sure. Alright, the most inspiring party. Jadi party yang sangat menginspirasikan untuk Anton dan juga Gerald selama masa per-DJ-an dan produserannya. Ada sih, cuman inspiringnya malah menurut gue jadi kayak semacam suatu warning buat gue sih. Iya, itu bisa jadi warning. Cuman untungnya itu terjadi pas baru banget gue mulai nge-DJ gitu kan. Jadi gue sempat ngerasain yang kayak, kan biasanya kalau DJ kan salah satu yang untuk lo senengin, misalnya lo gara-gara lo berhasil turn up energinya, orang-orang jadi pada ngumpul begini langsung pada sorak-sorakan semua gitu kan, langsung lu berasa kayak you can control the emotion in the room gitu kan. Cuman waktu itu yang terjadi pada gue adalah kebalikannya. Pas gue main, orang-orangnya bubar karena kebetulan gue salah milih lagu gitu kan. Dan itu pun menurut gue masih, gigs gue baru dihitung jari, itu mungkin baru keempat kalinya gue di atas DJ booth gitu kan. Dan ya gue ngerasain kayak bagaimana lu DJ, lu nggak sekedar you're not just pushing buttons gitu, you're not just pushing buttons, you're not just kayak oke, ini lagu pencet aja MP3 gitu kan, enggak, cuman ternyata kayak lu benar harus baca crowd kayak gimana, lu harus baca ini party kayak gimana sih, kayak who's coming, what do they wanna hear, kayak you gotta know, dan lu nggak bisa yang jauh-jauh hari baru tahu gitu kan, lu kan harus bisa yang kayak datang on the spot, lu bisa ngebaca crowdnya kayak apa. Jadi ya itu yang berusaha gue pelajarin
sampai sekarang sih sejujurnya sih, walaupun gue misalnya sekarang udah jalan 4 tahun 5 tahun, gue pun merasa masih banyak yang harus gue pelajarin, terutama kan karena yang kayak tadi gue bilang, crowd-nya beda-beda, vibe-nya beda-beda, ya kita harus bisa nyamain gitu. Kalau mungkin inspiring bisa kayak nonton DJ siapa atau kalau itu, yang jadi inspirasi itu banyak sekali sih. Mungkin ya selalu nonton our heroes lah ya, orang-orang yang kita ikutin, senang banget sama produksinya, terus dengerin dia main atau pernah dengerin dia main, kita dengerin. Ya mungkin ada satu sih kali ya, gue baru ingat. Ada satu party gitu, rave yang gue datangnya udah telat, ya intinya gitu pas after the peak itu udah mau tutup. Ya semalaman lagunya basically yang underground dan techno dan acid house segala macam. Terus pas udah mau tutup nih ruangannya udah pagi gitu, sinar masuk, masih ada smoke mesinnya, jadi lu kebayang kayak ada jari-jari sinar mataharinya masuk. Terus DJ-nya udah disuruh berhenti main sama security-nya. Bayangin nih hall ini udah terang gitu, ada 7.000 orang. DJ-nya suruh berhenti sama security, terus sama DJ minta main satu lagi, terus crowd-nya semua kayak satu lagi. Terus dia muter Sister Sledge We Are Family, lagu terakhirnya, versi originalnya, terus satu tempat, intinya kayak meledak banget, terus pada pelukan dan pegangan tangan sama sebelah-sebelahnya 7.000 orang itu lagi-lagi. Cukup inspiring gitu, dan musically kayak dari yang modern dan underground gitu ke sesuatu yang disco dan sangat heritage dan menyatukan semua orang gitu dengan vokal. Lumayan menginspirasikan gue untuk kayak actually putting messages in music. Dan tadi gue senangnya instrumental banget lagu-lagunya, tapi sebenarnya sesuatu dengan song structure dan lyrics dan message itu jadi menarik banget. Dan sekarang gue senang dua-duanya. Jadi dari lirik aja tuh bisa inspiring banget ya? Iya, dan kata-katanya kebayangin 7.000 orang, semua part of this movement. Everyone was there because they like this underground scene sama movement. Dan dikasih lagu yang kata-katanya We Are Family basically. Kena banget. Gitu. Kalau ngomongin inspiring dari sosoknya sih mungkin ada sih sebenarnya sih. Pasti. Dari gue ya. Jadi dulu banget kan waktu gue masih mulai banget itu ya kayak I basically have no money. Jadi sisanya semuanya sebelah nabung, dan duit yang gue punya pun itu dulu sebenarnya gara-gara dari yang antara Ghost Production atau gue yang emang menang remix competition gitu loh, dapat uang saku, ya udah gue tabung aja dulu gitu sembari kuliah kan. Terus dulu gue inget banget gue pernah beli akhirnya Numark DJ controller yang sekecil gitu. Terus gue sama Blue Claire itu dulu pas kita tahu Skrillex datang ke Jakarta, terus gue kayak oke, kita jual itu. Kita jual, bela-belain buat nonton Skrillex. Buat nonton, gue nggak ada tiket pesawat, gue kayak oke, bodo amat, gue beli tiket di semalam, gue langsung pulang Jakarta. Malam itu juga buat nonton Skrillex. Terus kayak ya udah gue nyari teman gue yang mau ke sana, gue nonton dan gue merasa kayak gimana ya, gue masih skeptis gitu kan, gara-gara mungkin siapa tahu malah cuman gue doang yang bisa, yang apa ya, misalnya appreciate kayak dia, cuman ternyata setelah gue lihat crowd-nya pada pecah juga gitu kan, dan dari situ gue senang bahwa the things I'm passionate about, the things that I've been working on ternyata nggak sia-sia, karena ternyata ada orang yang bener interest ke situ juga, ke hal yang emang sama dengan gue. Dan jujur gue nonton film gue nggak pernah nangis, gue nggak pernah nangis, gue ngapa-ngapain gue nggak pernah nangis, gue nonton situ nangis anjir. Nangis ya? Iya, gara-gara ya emang gue gue sering nangis nonton DJ. Iya, menurut gue itu apa ya, dia se-inspiring itu bagi gue sih kalau Skrillex sih. Jadi momennya itu kena banget ya di hati ya? Dan dari situ pun gue juga merasa kayak apa ya, kalau dari DJ kan emang gue tahu salah satu selling point dari DJ adalah kemampuan untuk reading crowd and picking the songs, right? Yes, of course. Cuman dari situ pun, dari Skrillex gue liat kayak buset, nih orang lompat-lompat single lompat sama ada hari gitu kan. Jadi gue melihat mungkin banget sih dia main. Iya, dari dua hal yang tadi gue bilang itu ada juga ternyata yang ketiga adalah lu showmanship. Itu yang menurut gue masih jarang kan pada tahun itu gue lihat dari orang, dan Skrillex adalah salah satu yang pertama yang kayak berhasil, yang kayak selain memilih lagu yang benar atau membaca crowd, dia juga berhasil yang kayak kayak yang bener nyemangatin. Dari gerakan tuh bener nyemangatin orang-orangnya juga gitu. Jadi yang itu yang gue pelajarin dan gue bawa sih paling gak kalau pas lagi manggung di WG gitu. Gila sih ya, ngomongin experience kalian tuh kayak momennya kayaknya pas banget ya. Oke, sekarang kita lagi di masa yang dimana itu serba online ya, tapi pengen banget ya kita ngerasain jangan sampai ada yang terbatas ya. Jadi adventure should never be
uninterrupted ya, should be uninterrupted ya kan. Seperti Gigi Shiver yang uninterrupted mental experience. So sekarang kan lagi masa pandemi serba online. How do you enjoy your party to the fullest walaupun masih online? Mungkin kira-kira ada tips or something? Ya boleh, emang kita kemarin waktu awal pandemi juga kita bikin tiap minggu gitu streamingnya. Dan emang mungkin sebenarnya ya, lucu ya, kalau dulu kan kita bikin acara, kita yang ngadain lightingnya, kita ngadain sound systemnya, kita ngadain DJ main di situ. Kalau sekarang intinya we outsource that to orang-orang gitu kan, di rumah-rumah pada nge-setup kamarnya untuk jadi lebih optimal gitu untuk party di rumah gitu kan. Yang artinya YouTube mungkin dicolokin ke TV biar lebih gede nontonnya, karena dari data kita ngeliat orang lebih lama watch time-nya kalau nonton di TV dari game konsol atau dari YouTube. Terus pasang ke speaker gitu kan, mungkin bisa beli lighting sekarang, bisa beli lighting buat di rumah, bisa harganya juga udah oke. Pasang itu, siapin refreshments, minuman, makanan di rumah, bisa party sendiri di rumah gitu. Nah, itu mungkin walaupun ruangannya online yang ya. kita bagusin gitu, pakai monitor kayak gitu kali. Bener. Subwoofer. Biar fullest Pasang banget laser. ya. Kalau mungkin dari Gerald? Kalau dari gue sih, menurut gue salah satu celah yang kita bisa lihat dari kayak pandemi gini yang bisa bikin kita partying to the fullest adalah, kalau dulu kan misalnya di venue gitu kita susah mau memainkan beberapa genre gitu kan. Cuman kalau sekarang kita beneran bisa yang gara-gara semuanya serba online, kita justru bisa nge-gather orang-orang yang demen genre tertentu. Misalnya pun kayak dari bass music, dari EDM yang beneran EDM, dari techno, bahkan dari yang kayak K-pop sekalipun atau Korean hip hop gitu. Jadi kan emang bisa bikin kayak oke, malam ini kita ngadain semua lagunya Korean hip hop, gue nge-DJ 1 jam, lu pada nonton gitu kan. Jadi gue malah bisa bener-bener fokusin ke orang mana sih yang mau gue bikin nonton acara gue gitu kan. Jadi satu itu, SIM-nya lebih gampang diserap, dan kalau ini kan lu nggak perlu ribet-ribet datang, lu nggak perlu ribet-ribet tiket segala macam, cukup nonton doang. Jadi it's more accessible, dan mungkin bahkan ada orang yang lebih enjoy kalau dia nontonnya di rumah, who knows, right? Jadi it's a whole new experience. Dan yang baru banget gue tahu juga, yang lumayan lucu menurut gue, ada yang ngadain party tapi di game. Jadi ada game namanya Minecraft kan, kalau tahu. Di servernya dia bikin panggungnya segala macam lengkap sama lightingnya, terus ngadain party di situ. Itu yang menurut gue lumayan aneh, tapi it works for some people. Dan bahkan gara-gara ada orang wisudaan juga tapi di Minecraft, jadi kayak ya udah party di Minecraft mungkin sekarang udah mulai menjadi tren aja gitu. Jadi gitu. bener-bener Fortnite juga ada kan kemarin, Fortnite juga ada. Iya, Fortnite. Iya itu. Jadi bener-bener tak terbatas ya, walaupun semuanya online ya kan. Bener sih. Oke. So moving on, how do you support your local party scene? Ayo, dari Gerald? Mungkin emang itu misi hidup gue ya, untuk support anything that's from our community gitu. Emang dari dulu tuh yang kita lakukan, that's why we set up Future 10. Kenapa kita bikin Soul Menace juga untuk yang hip hopnya. Kita bikin Echoes juga, which is the online channel di YouTube untuk musik-musik. Untuk itu, bahwa kita percaya creativity di Indonesia luar biasa gitu. I mean, look at them. Nah, bisa nembus ke dunia luar biasa banget, gitu, jadi kebanggaan. Setuju. Gitu, jadi emang ya waktu itu kemarin Dipa kan dari kru kita, sekarang dia juga udah sign to international label. Udah sempat tinggal di luar segala macam juga. Jadi emang talent itu ada banget di sini, dan kenapa enggak Indonesia yang maju gitu kan? Kenapa negara-negara itu aja? Soalnya our time, kita ngeliat Korea luar biasa efektif, musiknya dia bisa nyebar kemana-mana, dan bahasanya bahasa Korea lagi. Intinya gitu kan? Kita ya, I think our time will come, talent is here. Sure. Gitu. Kalau dari gue sendiri, kalau gue sih ya emang sama kayak Mas Anton, gue percaya lu mau jadi artis misalnya di Indo, lu se-mainstream apa dan segede apa di luar gitu ya. Kalau lu nggak ada support dari orang-orang di scene, dari orang-orang di underground itu, lu nggak bakal bertahan. Mungkin lu bakal naik, tapi ketika lu udah nggak making hits lagi misalnya, atau misalnya orang-orang udah berpaling dari lu, udah you're gonna die gitu kan. Cuman sedangkan kalau lu pas masa-masa lu lagi naik, atau pas masa-masa bahkan lu lagi peak, lu mensupport orang-orang yang lagi di bawah juga, yang interest sama kayak lu, gue yakin lu bakal lebih long lasting juga. Terbukti kan, kayak Mas Anton, kayak Mas Winky juga, udah mulai dari 90-an tetap masih relevan juga gitu kan. Dan kalau gue nggak bisa, jujur ya, gue nggak bisa bikin party yang segede gimana, gue nggak bisa gitu. Cuman kalau dari gue, ya my strength is in the internet, is in social media. I use that. Salah satunya adalah gue setiap minggu misalnya gue ngadain acara
dimana gue nge-review lagu-lagu demo dari orang-orang. Jadi kayak kalau lu produser, kalau lu misalnya beatmaker, lu bisa kirimin lagunya ke email gua gitu. Ntar gua bakal review dan yang nonton di YouTube tuh biasanya ada 200 sampai 800-an. Kita bisa bareng-bareng dengerin gitu. Sama-sama ngasih review juga. Ya awalnya dari situ dan sekarang salah satu keinginan gue adalah eventually kalau misalnya Weird Genius manggung di luar gitu, gue pengen sih bisa lagunya 100% Indonesian gitu. Itu jadi ketika orang ngecek tracklist lagunya, ya muncul orang Indo semua gitu kan. Ya mungkin menurut gua dari apa yang gue bisa, itu yang bisa gue lakukan untuk mensupport di orang-orang di local scene. Support, gitu. yes. Oke, tadi dari Anton udah bilang kalau sekarang kayak it's our time to shine ya, it's Indonesia's time to shine. So semuanya udah ada di situ ya. Yes. Digital distribution, digital promotion, talent share, technology has kayak bikin level playing field semua gitu. Yes. Dari bikin lagunya segala macam, kayak lo nggak perlu punya studio gede gitu untuk bikin lagu. Basically dengan komputer dan software lo bisa udah bikin cukup ya. Like global hits is made on like a computer gitu sekarang. Jadi there's no reason untuk kita nggak percaya diri bahwa kita dari scene kita bisa besar. Yes. Okay, what about your biggest hope for the dance scene in Indonesia? Yang satu pasti lokal dulu ya. I think tadi yang gue bilang bahwa yang terjadi di Jakarta, kita ngomong Jakarta dulu, mungkin Indonesia juga, bahwa cukup diverse dan cukup rich gitu menurut gue apa yang terjadi di sini. Segala macam musik sekarang udah berkembang. Gitu dibanding dulu waktu pertama gue mulai, intinya cuma satu jenis musik dan semua orang dengerin itu gitu kan. Sekarang is very different. Masih di scene hip hop juga jalan, di scene EDM, di scene bass music, di house, di techno semua, kayak disco juga, semuanya menurut gue berkembang. Venues-nya ada, gitu kan, talentnya ada, produser-produsernya ada, yang udah beberapa juga di genre musik macam-macam, udah mulai go internasional juga. Harapan gue ya local scene jadi tambah besar karena itu ceritanya untuk kita keluar. Tadi kan kalau kita nggak ada dasar community di lokalnya gitu, kalau kita nggak jagoan di tempat kita sendiri, basically ya berkurang ceritanya gitu kan. Yang bikin kita beda adalah kita dari Indonesia gitu kan. Jadi kalau kita keluar biasanya yang itu kayak kita mau nyoba jadi musik kita, image kita jadi kayak orang Eropa buat apa gitu. Tapi kalau jadi Indonesia, I think it be selling Itu point. kebanggaan ya. Dan gue rasa ke depan ya gitu, local scene yang dibanggain, produsersnya, promotersnya, DJs-nya, dan pasarnya udah gampang dipenetrate gitu menurut gue. More than ever ya, digital has changed everything. Let's go. Oke, for Jaro? Biggest hope gue apa ya? Oh, gue yang menurut gue lumayan menarik, lu tahu yang ada namanya Funkot kan? Tau nggak Funkot? Funkot semacam koplo, semacam breakbeat gitu, tapi temponya cepet, temponya bass, tapi ada gitu kan. Alright. Gue dari dulu mengira itu cuman suatu subgenre yang cuman eksis di lokal-lokal doang gitu kan, terutama mungkin di kota-kota yang lebih kecil. Ternyata itu nyampe Jepang, nyampe Shibuya. Di Shibuya ada orang, ada orang yang secara rutin dia ngadain malam di mana dia maininnya Funkot gitu, dan orang-orang itu beneran suka banget sama itu. Ada yang rela ke Indonesia cuma buat eksplor genre itu. Jadi sebenarnya menurut gue potensial kita tuh banyak banget, cuman kita mungkin kurang eksplor dan kurang embrace aja gitu. Tapi gue percaya kalau roda kan muter ya, yang misalnya mainstream ntar ke underground, cuman yang gue liat mungkin dulu masih di underground banget nih, udah mulai naik lagi gitu. Jadi kesempatannya makin banyak, apalagi ya sosmed mungkin mempermudah semuanya. Ya my biggest hope is Indonesia udah punya signature-nya juga sebenarnya. Yaudah tinggal kita bawa keluar aja gitu. Okay, yes. Okay, so I think that's enough questions from me. So nanti kita akan lanjut pertanyaan Q&A dari Instagramnya Shivers. So Shiverians, jangan kemana-mana, stay tuned. Alright, Shiverians, we're back at SHVR Colony Studio Session with me, Amy B, presented by Gigi Shiver, the longest lasting cool sensation. Oke, so sekarang kita mulai ke Q&A dari pertanyaan-pertanyaan di Instagram ya, di
@shvr_id. So, our first question from @Angelica Del Vialo. Nah, menurut Mas Anton, kenapa dulu rave culture lebih kuat dan sekarang pop festival lebih banyak? Mungkin karena tadi kita sempat bahas ya, bahwa everything is digital sekarang gitu kan. Oke. Bahwa semua informasi lebih nyebar lebih cepat gitu kan. Kalau dulu kayak rave culture itu kayak very underground, very community. Dia benar-benar mulut ke mulutnya itu kalau sekarang word of mouth kan lewat social media Yeah. gitu. Karena siapa ngepost ntar banyak yang lihat terus itu go viral gitu. Kalau dulu virality itu intinya kayak satu, lo seneng apa bilangin gue, ngajak gue ke party itu yang terjadi dulu, ngajak gue party, gue suka banget, gue ngajakin orang lain segala macam. Jadi lebih community terus apa itu yang maju gitu ya, sesuatu yang punya perbedaan gitu kan, yang beda dari yang lainnya itu jadi punya following yang besar. Kalau sekarang informasi udah lebih cepat muter, orang bisa milih. Kalau itu lebih banyak ditonton orang, itu akan lebih banyak ditonton orang. Gitu. Kalau sekarang di digital kita bisa lihat dari views, dari algoritma yang bekerja. Jadi mungkin ya salah satu itu. Tapi di waktu yang sama sebenarnya kalau kita ngomong scene underground-nya, gue bilang juga sekarang lagi gede-gedenya. Cuman emang kalau dulu mungkin hanya scene yang itu yang kelihatan gitu, yang sesuatu yang underground. Kalau sekarang every scene has gone up. Emang karena gitu. Contoh ya, kalau dulu ada satu ngumpulin lagu, itu aset beli CD, beli piringan luka untuk ngumpulin berapa ribu lagu gitu. Kalau sekarang ada anak muda sekarang ada aja. Basically lo bisa download atau lo bisa, you don't have to own the songs. Di stream lo bisa punya koleksi atau informasi mengenai musik limitless. Sekarang information tinggal bikin playlist gitu kan. Exactly, bikin playlist lo disuggest juga. Alright, next question dari Kwandiza _ Apa yang paling beda dari dance scene party dulu sama sekarang? Apakah lebih terbuka party scene dulu atau sekarang maybe? Mungkin terbuka, open-minded or lebih ya tadi ya, semua genre musik gue bilang sekarang lagi naik banget. Karena orang ya lu bisa ngulik gitu. Kalau pengen lu denger tadi misalnya Fangkot pengen tahu apa ya, lu bisa cari apa YouTube-nya atau apa gitu kan. Oh, terutama kan gue ngerasain berarti apa, span-nya 5-6 tahun lah ya. Dan dari gue berasa itu dari dulu misalnya awalnya masih yang bener pure, oke, kalau main ini antara EDM atau top 40 aja gitu kan. Cuman sekarang ada yang sampai mereka bikin Pop Night gitu misalnya. Ada yang demen Korea-Koreaan bikin K-pop night masuk gitu kan. Ada yang hip hop khususnya di selatan kan sekarang, Jakarta Selatan kan banyak banget yang maininnya hip hop, yang itu sampai bener underground banget. Jadi semuanya udah makin terbuka, orangnya makin banyak juga yang terkumpul gitu. Oke. Alright, moving on from @Irene Rovieta to Anton and Gerald. Festival legendaris apa yang kalian ingin tonton tapi nggak kesampaian? Kalau gue apa ya, mungkin Burning Man kali ya. Burning Man itu suatu festival hippie gitu. Dia terjadinya di padang pasir. Jadi dia bayangin padang pasir kosong, tapi selama gue nggak tahu seminggu kali ya. Selama seminggu itu mereka bikin kayak suatu kota yang temporer, gitu kan. Terus itu orang pada set up stages sama segala macam, terus pada perform, basically bayar sendiri-sendiri. Habis itu setelah 1 minggu itu padang pasirnya bersih, kosong lagi gitu, karena semua habis dia bangun-bangun segala macam luar biasa di Google aja. Installationsnya sama segala macam luar biasa. Habis itu benar-benar kosong, bersih, balik kembaliin ke alam lagi. Jadi itu sih. Oke. Satu ya sama. Dua itu Rampage, biasanya di Belgium kalau nggak salah. Itu biggest bass music festival in the world. Genre-genre yang gue suka semuanya ada di situ. Jadi ya it's one of my dream gigs I guess. Gitu. Dream gigs, oke. Alright, next @aksa_aksa. Untuk Bang Anton, ada nggak sih perbedaan kendala ketika membuat party dulu sama sekarang? Ya dulu kendalanya banyak banget ya. Tadi kita udah ngomongin, sekarang kalau promosi itu kita ya intinya mencet sekali di social media banyak orang tahu. Kalau dulu kita mau promosi, intinya kita harus nelfonin orang, kita harus bikin printed flyers, kita harus ngundangin segala macam untuk itu bisa nyebar. Habis itu pas sudah acaranya berjalan, kita nggak bisa ngasih lihat orang. Kalau sekarang kita ngerti kan ramenya sama apa, sama productionnya, kita foto, kita story, kita segala macam ya. Orang bisa ngeliat videonya. Terus yang pasti next eventnya orang, gue pengen datang tuh karena productionnya gila banget, terus crowd reactionnya gila banget. Kalau dulu intinya orang datang ke situ, kamera juga
pada nggak punya ya sekarang ya. Bedanya something, if you do something great gitu, banyak orang bisa tahu. Kalau dulu if you do something great, ya the people that were there will tell other people about it. Lama-lama you'll get a following. Cuman kalau sekarang semuanya jauh lebih instan. Tapi mungkin itu juga problemnya kalau semua yang instan. Iya sih. Oke. Culture nightlife di Indonesia paling cocok disandingkan sama negara apa? Nah ini menarik sih, soalnya menurut gua kalau kita bilang regionally ya di Asia, menurut gua kita yang paling bagus. Gitu, gua udah main di beberapa tempat. Menurut gua, I think what we have is the most diverse, sama mungkin secara taste musik di segala macam jenis musiknya, sama DJ talent sama producing talentnya kita, menurut gua bagus banget. Gitu, jadi kita banding yang deket-deket deh, misalnya Singapura jauh banget, Malaysia jauh banget. Gitu. Tapi kalau keluar negeri, Eropa something else, karena di sana bisa party siang-siang dan nggak panas, gitu kan, dengan apa setting-setting yang luar biasa gitu. Kita kalahnya kita party siang-siang panas ya, di sana partinya party siang-siang cuacanya oke, dan itu bisa nyebar. Jadi scene-nya begitu. Bayangin musik yang dimainin di satu ruangan di basement sama musik yang diputar di setting outdoor, itu kebayang bisa beda banget. Lo bisa explore-nya beda lagi gitu. Betul. Oke, menurut gue ini sangat menarik ya pertanyaannya dari @lakeboy. Gimana caranya mempertahankan industri musik selama pandemi ini? Mempertahankan industri musik selama pandemi. Kalau industrinya sih itu mah tergantung dari industri players ya. Kalau gue bilangnya dari segi kita sebagai musician saja gitu, mungkin. Wah ini gimana itu? Kalau ini jadi gini, pokoknya kita ibaratnya pintunya ketutup, tapi jendelanya kebuka gitu lah. Pintu yang tutup apa? Pintu yang tutup pintu gigs yang physical gigs kita udah nggak bisa. Sedangkan gue yakin main income untuk banyak musisi itu dari gigs kan, terutama kan, karena mungkin mereka tidak mengandalkan dari streaming atau apalah, gue nggak ngerti. Cuman ya untuk industri yang jendela yang terbuka, menurut gue lu bisa jual produk, misalnya lu kayak jual merch, itu pertama yang menurut gue paling gampang. Ada sistemnya donasi gitu, bisa nyumbang gitu kan. Ada namanya Saweria atau apa gitu. Saweria. Jadi selama lu live stream orang bisa bayar langsung dapat gitu kan, dan lu bisa pakai, entah lu pakai Twitch, entah lu pakai YouTube gitu-gitu. Dan juga kalau kayak teman-teman gue masih ada yang jual, dia misalnya jual physical tapi pre-order, itu juga bisa. Terus ada yang kalau lu nekat mungkin lu bisa bikin kayak intimate gig atau apa, gue nggak ngerti gitu kan, asal private tapi kan itu. Tapi intinya itulah, jadi you have to come up with a product. Dan sekarang zamannya live stream juga, dan zamannya orang-orang semuanya lagi fokus ke online campaign, baik yang untuk commercial atau segala macamnya. Jadi lu fokus di situ sih. Oke, alright. Oke, yang terakhir, gimana caranya mempertahankan eksistensi di industri musik? Mungkin salah satu jawaban gue adalah bahwa you have to be passionate about what you do. And you have to be good at it. Nggak bisa passion doang, you have to execute it really well gitu kan. Kalau gue mungkin itu tadi ya, kalau gue nggak dibayar untuk nge-DJ, gue tetap akan nge-DJ. Gitu kan, karena I love doing it. Kayak Feature 10 itu sama all the other things that I've created untuk bantu scene-nya gitu kan. Kalau itu kita nggak dapat duit pun kita will be doing it. Karena itu sesuatu yang untuk gue sangat spesial, karena terinspirasi sama apa yang kita lihat, sama ngelihat talent yang ada. Jadi sometimes itu susah banget gitu kan, ada momen yang wah bikin acara rugi, terus scene-nya turun segala macam, gitu-gitunya ada. Tapi ya gue nggak akan berhenti karena ada purpose-nya untuk doing it, itu kuat banget ya, bahwa emang I believe that the local Indonesian creativity, Indonesian music creativity luar biasa gitu kan. Dan memang harus di push terus gitu. That's why we do festival segala macam. Jadi mungkin untuk bertahan emang karena satu ya tadi ya, you really love what you do. Even lo dapet duit apa enggak gitu, lo akan push terus. Kedua, you execute well with, you make the best events, you make the best music, you're with the best people, gitu. Sometimes people managing you segala macam. Jadi it's a combination of the two. Kalau if you do that, I think you'll be relevant. Sama open-mindedness lah. Open-minded to new things, gitu kan. Dengan lo open-minded, you'll be aware of new things. Jadi kayak sekarang ada problem kayak pandemi ini, lo jalan terus. You'll find ways. Tadi kan dibilang kayak kita sekarang streaming, kita sekarang jual merchandise, do other things. Kalau kita
we're not open-minded, we're not good at what we do, we're not passionate, kita nyerah lah, kita. Iya. Benar ya. Kita berhenti, kita jualan bakso. I think in summary ya, for all the Xaverians out there, I think you have to love what you do ya. Even though lagi masa pandemi sekarang, kita tetap harus semangat berkarya terus ya. Kalau in summary. Harus tadi dibilang bahwa kadang-kadang dengan situasi kita ada opportunity baru. Gitu. Iya itu kan. Kayak di kita belajar bahwa in digital there's a lot of things that you can do. Benar sih. Gitu. Okay. Well, I think that's enough today ya. Thank you so much Anton and juga Gerald for joining us here at SHVR Colonies for our studio session. So, untuk semua Xaverians, stay tuned bentar lagi karena kita mau closing dulu, oke? Okay, so in summary for our then and now culture of party dancing, mungkin ada yang mau ditambahin dari Gerald atau dari Anton untuk Xaverians kalian? Gue dulu kali ya. Boleh. Menurut gue, oke, kita ngomonginnya soal community gitu kan. Jadi intinya sih if you love what you do, just keep doing it. Dan kalau misalnya lu udah punya komunitas, you gotta set a goal. Sekecil apapun, paling enggak lu harus expand dan lu harus membuat orang-orang tahu, hey man, kita gue dan teman-teman gue kayak we have something to offer dan we are open to opportunities dan kalau lu kayak gitu secara terusan pasti gue yakin akan ada suatu kesempatan besar yang bisa ngedongkrak lu sampai gede banget dan pada titik sehingga lu pun bisa melakukan yang sama ke orang-orang yang masih di bawah-bawah juga gitu sih. Oke. Juga mungkin ya kita sekarang ngadepin momen yang paling susah ya untuk industri kita ya, belum pernah ada situasi seperti ini. Dan mungkin message-nya adalah ya habis pembahasan hari ini juga ya, basically kayak you shouldn't stop. And opportunity masih banyak gitu kan. Sekarang kadang-kadang yang kita lakuin tetap sama, human creativity tetap luar biasa menurut gue. Local creativity tetap luar biasa. Cuman channelnya di mana kita mendistribusikan itu beda ya. Kita mungkin sementara ini nggak bisa di event fisik itu mungkin ya, soon enough we'll open up again. Tapi sementara kita nggak boleh berhenti kan. Ada cara-cara lain gitu. Pastinya. Dunia kita udah we're living in an analog sama digital world gitu. Ya kalau emang kita passionate di situ kita akan tetap nge-push ya. Kalau purpose kita tetap kuat gitu. To make great music we have to promote great people. That's correct. Ya lagi jangan lupa juga menurut gue meskipun misalnya jalurnya tertutup tapi permintaannya tetap ada kan. Iya tetap ada. Orang nggak berubah. Ya mungkin behaviornya berubah ya karena harus berubah. Tapi kebutuhan manusia untuk entertainment, untuk musik tetap ada. Musik habis napas sama makanan, gue bilang musik itu penting banget buat manusia. Mati. Betul. Nggak ada orang yang nggak seneng dengerin musik kan? Benar banget. Nggak ada orang nggak ada matinya ya. It's still there. Okay, thank you so much Gerald dan juga Anton for joining us here at SHVR Colonies for our studio session. Okay, Xaverians, thank you so much for joining our very first episode. Don't forget to join us for our many programs kedepannya tentunya di SHVR Colonies studio session dan masih banyak surprises yang ditunggu-tunggu. So don't forget to register yourself as an SHVR Colonies 2021 now at their website www.shvr.id dan juga Instagramnya shvr_id to join in on the fun. I'll see you there. Bye.